Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Triani Wulandari, saya berasal dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang disolusi. Saya sebagai moderator dan keenam teman saya, Friska Asnitasari, Muhammad Hafaz, Muhammad Rida, Titin Ira Cantika, Widari, dan Yulia Margareta. Saya di sini akan membacakan materi yang pertama. Baiklah, saya akan membacakan materinya. Disolusi. Disolusi didefinisikan sebagai proses suatu zat padat masuk ke dalam pelarut menghasilkan suatu larutan. Secara sederhana, disolusi adalah proses zat padat melarut. Secara singkat, proses ini dikendalikan oleh afinitas antara zat padat dan pelarut. Kecepatan disolusi suatu zat aktif dari sediaan padat adalah jumlah zat aktif yang larut per unit waktu di bawah kondisi antar permukaan padat cair, suhu, dan komposisi pelarut atau media yang dibakukan. Uji disolusi. Uji disolusi dilakukan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi yang tertera dalam masing-masing monografi untuk sediaan tablet dan kapsul, kecuali pada etiket dinyatakan bahwa tablet harus dikunyah menurut Kemenkes 2014. Selanjutnya, kegunaan uji disolusi. Yang pertama, prosedur pengendalian mutu untuk produk final atau akhir. Yang kedua, untuk menguji keserbasamaan pelepasan zat aktif dari sediaan tabletnya dari batch ke batch atau memantau proses formulasi dari manufaktur. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan hayati atau bioekivalensi dari batch ke untuk solida apabila korelasi antara sifat disolusi, intro, dan availabilitas telah ditetapkan. Hal ini sangat mungkin bila disolusi merupakan tahap pembatasan kecepatan absorpsi dalam sistem. Yang keempat, mengandung zat aktif yang dapat berubah menjadi bentuk tidak larut dalam cairan cerna. Dan yang kelima, tablet bersalut. Selanjutnya, mekanisme disolusi terbagi menjadi dua, yaitu pertama, larutan dari zat padat pada permukaan membentuk lapisan tebal yang tetap atau film di sekitar partikel-partikel. Yang kedua, difusi dari lapisan tersebut pada masa dari zat cair. Proses difusi partikel obat. Reaksi permukaan partikel pada larutan. Yang pertama, pembahasan atau kontraksi pelarut. Kedua, penjenuhan, solvasi, dan pengenjenuhan atau CS. Difusi, transfer molekul solut. Yang keempat, larutan. Proses pengujian disolusi. Pada tiap pengujian dimasukkan sejumlah volume media disolusi seperti yang tertera dalam masing-masing monografi. Ke dalam wadah, pasang alat dan dibiarkan media disolusi mencapai temperatur 30 derajat Celcius. Satu tablet dicelupkan ke dalam keranjang, lalu dibiarkan tenggelam ke dalam dasar wadah, kemudian pengaduk diputar dengan kecepatan yang ditetapkan dalam pengujian disolusi. Pada interval waktu yang ditetapkan dari media, diambil cuplikan pada daerah pertengahan antara permukaan awal disolusi dan di bagian atas dari keranjang berputar atau daun dari alat dayung tidak kurang dari 1 cm dari dinding wadah untuk analisis penetapan kadar dari bagian obat yang terlarut. Tablet harus memenuhi syarat seperti yang terdapat dalam monografi untuk kecepatan disolusi. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi disolusi zat aktif dari sediaan tablet. Yang pertama itu faktor yang berkaitan dengan sifat fisiokimia zat aktif, yaitu ukuran dan luas permukaan efektif zat aktif. Yang kedua, kelarutan jenuh zat aktif. Yang ketiga, konsentrasi zat aktif terlarut dalam larutan Rho, makin kecil CSOL, kecepatan disolusi meningkat. Yang keempat, koefisien difusi. Yang kelima, pengaruh modifikasi zat aktif. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. A. Ukuran dan luas permukaan efektif zat aktif. DC per DT sama dengan D dikali S per H dikali V. Buka kurung C1 dikurang C sol. Ukuran partikel halus. Maka luas permukaan besar sehingga kecepatan disolusi semakin tinggi. Reduksi ukuran partikel yaitu penghalusan dan dispersi padat. B. Kelarutan jenuh zat aktif. Makin besar C1, makin besar kecepatan disolusi.
untuk meningkatkan kelarutan zat aktif, yaitu dengan membuat dalam bentuk garamnya. Perhatikan juga pengaruh pH, solusi, dan kompleksasi. C. Koefisien difusi. dW per dt sama dengan ds per H dibuka kurung C sat dikurang C sol. D sama dengan RT per 6 V RNN. Keterangan koefisien difusi untuk suatu molekul dengan jari-jari partikel R. R yaitu konstanta gas, N yaitu bilangan Avogadro, T yaitu temperatur absolut. Parameter D bergantung pada temperatur. Temperatur dan viskositas medium di solusi harus dikontrol karena koefisien difusi D terkait dengan N. D. Pengaruh modifikasi zat aktif. 1. Zat aktif yang bersifat amorf lebih cepat terdisolusi dari bentuk kristal. 2. Polimorfosa, di mana bentuk yang metastabil lebih cepat terdisolusi dari bentuk yang stabil. 3. Hidrat, bentuk hidrat lebih sulit terdisolusi dari bentuk anhidrat. Saya Widari akan melanjutkan yang kedua, yaitu faktor yang berkaitan dengan formulasi. Yang pertama ada pengisi. Pati dapat meningkatkan disolusi zat aktif, laktosa, atau pengisi yang larut baik dalam air yang menyebabkan disolusi cepat. Ada juga pengisi yang membuat tablet menjadi keras sehingga menurunkan waktu hancur dan kecepatan disolusi. Kemudian yang kedua ada desintegran. Digunakan super desintegran untuk meningkatkan waktu hancur dan meningkatkan disolusi. Kemudian yang ketiga ada lubrikan. Menghambat keterbasasan dan menurunkan daya penetrasi medium di solusi sehingga menurunkan luas permukaan efektif. Kemudian yang keempat ada pengikat. Jika terlalu banyak memperlambat disolusi. Kemudian yang kelima surfaktan dapat meningkatkan kecepatan disolusi untuk zat aktif yang mempunyai kelarutan yang kecil karena surfaktan dapat menurunkan tegangan antarmuka antara pelarut dengan granul. Kemudian yang ketiga ada faktor yang berkaitan dengan manufaktur. Yang pertama ada metode granulasi. Metode granulasi basah umumnya menunjukkan peningkatan disolusi zat aktif sulit larut dengan memberi zat hidrofilik atau musilago amilih pada permukaan granul. Jika zat pengikat dalam granulasi basah diberikan terlalu banyak dan pengadukan terlalu lama, maka diperoleh tablet yang sangat padat sehingga akan menghancurkan waktu hancur dan kecepatan disolusi. Penggunaan pengisi seperti pati, laktosa, selulosa mikrokristalin cenderung meningkatkan hidrofilitas zat aktif dan memperbaiki disolusi. Tablet cetak langsung menunjukkan kecepatan disolusi lebih cepat dari granulasi basah. Granulasi basah banyak digunakan tetapi banyak kekurangannya di mana cairan dalam formulasi menyebabkan pembentukan jimbatan kristal yang menurunkan aktivitas zat aktif mikronisasi dan juga memberi sifat yang mampu menhidrolisis atau terurai. Pada pengeringan atau pemanasan dapat menguraikan zat aktif dan mempengaruhi kecepatan disolusi. Kemudian yang kedua ada tekanan kompresi. Dilakukan dengan memberi tekanan cukup keras tapi tetap mudah hancur agar penuhi persyaratan. Jika dikempa terlalu keras maka akan sulit dipenetrasi media atau menurunkan jumlah pori-pori sehingga cairan sulit masuk ke dalam media. Akibatnya disolusi menjadi terganggu. Gaya kompresi yang terlalu besar dapat meningkatkan suhu selama kompresi. Dengan meningkatnya suhu dapat menjadikan lubrikan lemak. Karena pencairan ini maka lemak akan menyalut partikel zat aktif sehingga zat aktif sulit dibasahi sehingga kecepatan disolusi semakin kecil.
Kemudian yang terakhir ada penyimpanan. Setelah dikempah dengan baik harus terhindar dari suhu dan kelembapan tinggi. Untuk mempertahankan mutu maka dilakukan penyimpanan, pengemasan yang baik supaya disolusi tidak berbeda jauh dari. Yang kedua ada tekanan kompresi. Dilakukan dengan memberi tekanan cukup keras tapi tetap mudah hancur agar penuhi persyaratan. Jika dikempa terlalu keras maka akan sulit dipenetrasi media atau menurunkan jumlah pori-pori sehingga cairan sulit masuk ke dalam media. Akibatnya disolusi menjadi terganggu. Gaya kompresi yang terlalu besar dapat meningkatkan suhu selama kompresi. Dengan meningkatnya suhu dapat menjadikan lubrikan lemak. Karena pencairan ini maka lemak akan menyalut partikel zat aktif sehingga zat aktif sulit dibasahi sehingga kecepatan disolusi semakin kecil. Kemudian yang terakhir ada penyimpanan. Setelah dikempah dengan baik harus terhindar dari suhu dan kelembapan tinggi. Untuk mempertahankan mutu maka dilakukan penyimpanan, pengemasan yang baik supaya disolusi tidak berbeda jauh dari semula. Lalu pemilihan metode. Untuk pemilihan metode pada uji disolusi ada 2 kategori. Kategori pertama sudah tercantum dalam monografi untuk sediaan tablet atau kapsul di Farmakope Indonesia edisi 4. Lalu kategori kedua, jika dalam Farmakope Indonesia belum ada metode untuk sediaan yang dibuat, maka menggunakan metode 1 atau metode 2. Untuk menggunakan metode ini tergantung dari pertama, jika yang kita uji adalah kapsul, maka menggunakan metode basket. Lalu yang kedua, jika yang kita uji adalah granul, maka menggunakan metode basket. Lalu yang ketiga, jika yang kita uji adalah tablet, maka menggunakan metode dayung atau metode pedal. Lalu faktor ketiga itu terjadi karena ketidaksejajaran tangkai pengaduk. Ketidaksejajaran tangkai pengaduk terhadap sumbu tabung disolusi dapat mempengaruhi aliran sehingga kecepatan disolusi berubah hingga 20%. Nah, keempat yaitu karena intensitas pengadukan. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, kecepatan rotasi pengadukan dayung yaitu 50-100 rpm. Kondisi pengadukan dapat mempengaruhi kecepatan disolusi karena ketebalan lapisan difusi berbanding terbalik dengan kecepatan pengadukan. Lalu faktor kelima yaitu karena sifat media disolusi. Nah, faktor ini terjadi karena pH atau keberadaan elektrolit dan perubahan pH dapat mempengaruhi difusi karena ionisasinya, serta karena viskositas serta gas terlarut. Lalu faktor keenam yaitu ada gas atau udara terlarut. Dalam proses disolusi, hal ini mempengaruhi reprodusibilitas di mana gas dapat mempengaruhi pH media. Dengan perubahan suhu, gas terlarut dibebaskan menjadi gelembung. Nah, gelembung ini akan mempengaruhi pola aliran dalam media sewaktu gelembung udara naik ke permukaan media. Lalu ketujuh ada pH. Dalam tiap uji disolusi, pH media harus diperiksa dengan pH meter. Lalu kedelapan ada viskositas. Kecepatan disolusi menurun dengan naiknya viskositas. Lalu kesembilan ada suhu. Suhu akan dipantau dengan menggunakan termometer. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4 menetapkan bahwa suhu media disolusi yaitu 37 derajat Celcius kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Lalu ke-10 ada gangguan pada pola aliran. Konsistensi pola aliran adalah kunci keberulangan dan kehandalan data kecepatan disolusi. Dipengaruhi oleh geometri dan kesejajaran pengaduk, vibrasi, serta kecepatan rotasi. Lalu ke-11 ada posisi pengambilan contoh. Cuplikan harus diambil kira-kira pada pertengahan jarak antara dasar wadah dan permukaan media, tak kurang yaitu dari 1 cm pada permukaan wadah. Tujuannya adalah agar hasil cuplikan tetap, dengan demikian hasil uji disolusi dapat dikatakan reproducible. Lalu ke-12 ada posisi bentuk sediaan. Untuk posisi bentuk sediaan ini dapat kita lihat di Farmakope Indonesia edisi 4 untuk alat 1 dan alat 2.
Lalu ke-13 ada kesalahan mendeteksi. Ada dua variabel yang menyebabkan kesalahan dalam analisis disolusi, yaitu kegagalan dalam menggunakan baku standar dan vibrasi eksternal. Lalu faktor terakhir atau faktor ke-14 yaitu kalibrasi alat disolusi dan analitik, di mana uji disolusi adalah prosedur analisis untuk menetapkan sifat fisik suatu senyawa. Diharapkan tiap prosedur analisis berulang untuk senyawa yang sama. Alat yang dikalibrasi dilakukan uji kesesuaian alat. Ini berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 4. Selanjutnya tentang metode disolusi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, ada dua metode untuk uji disolusi, yaitu metode pertama yaitu menggunakan metode basket. Nah, ukuran volume wadahnya yaitu 1000 ml. Untuk ukuran lubang ayakan basket yaitu 40 ml dan jarak antara wadah ke basket yaitu 2,5 cm kurang lebih 2 mm. Lalu kedua ada metode Friedel atau metode dayung. Nah, jarak antara Friedel atau dayung yaitu 2,5 cm kurang lebih 2 mm dari dasar wadah. Nah, faktor pertama itu terjadi karena eksentritas alat pengadu. Eksentritas alat pengadu ini sangat berpengaruh pada hasil uji disolusi, karena eksentritas alat pengadu akan mengimbas dan mengubah kondisi hidrodinamik yang akan mempengaruhi disolusi tablet, sehingga pengaduk harus dipelihara dan digunakan hati-hati. Lalu kedua ada faktor vibrasi. Nah, vibrasi ini merupakan variabel yang umum masuk pada disolusi, karena vibrasi ini akan mempengaruhi pola aliran media disolusi sehingga hasil disolusi antara tetesan akan berbeda. Nah, berbagai penyebab antara lain alat disolusi yang tidak ditempatkan pada meja. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Yulia Margareta Simanjuntak, itu tentang alat uji disolusi yang dinamakan dengan dissolution tester, di mana ada cara penggunaannya. Yang pertama yaitu persiapkan media disolusi dan sampel yang akan dianalisa. Pastikan juga Anda sudah membaca-baca metode yang digunakan pada alat dissolution tester. Yang kedua, isi kamber dissolution tester dengan air atau aqueous sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga, pasangkan vessel pada kamber sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda menggunakan dissolution dengan jumlah kamber 6 atau 8, lakukan hingga semua terpasang dengan baik, kemudian kunci hingga merapat. Yang keempat, naikkan heat unit hingga posisi paling tertinggi. Yang kelima, pasangkan gagang pengaduk atau drive shaft, dayung atau padel atau keranjang atau basket, dan komponen lainnya sesuai dengan kebutuhan analisa dengan benar. Yang keenam, turunkan kembali heat unit dengan hati-hati hingga batas yang telah ditentukan. Nah, yang ketujuh itu, setting posisi batang pengaduk pada posisi tengah dengan ketinggian sekitar 2,5 cm. Itu masukkan media disolusi dengan jumlah volume 900 ml atau sesuai kebutuhan. Yang kesembilan, nyalakan dissolution tester dengan cara menekan tombol on, kemudian lalu setting suhunya itu berkisar 37 derajat Celcius, kecepatan putaran dari lama waktu pengadukan. Nah, yang ke-10, setelah suhu pada temperatur kontroler menunjukkan di kisaran 37 derajat Celcius, masukkan obat secara bersamaan dan tekan tombol start untuk memulai proses. Ke-11, tutup semua vessel untuk mencegah kotoran atau benda asing masuk ke dalam vessel. Yang ke-12 atau terakhir, setelah mencapai waktu yang telah ditentukan, ambil sampel secara bersamaan atau usahakan sampel tersebut sudah bisa digunakan untuk analisa pada alat spektrofotometer. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.